Selamat datang di Naskah Tengah Malam, channel yang akan membawa kalian menjelajahi kisah-kisah penuh misteri, cerita menyeramkan, dan pengalaman yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini, kami punya sebuah cerita yang datang langsung dari pengalaman nyata seseorang. Kisah ini terjadi di tengah perjalanan pulang seorang perempuan, yang ternyata membawa fakta mengejutkan di akhir. Malam itu, seorang perempuan muda berada di kawasan Tembalang, Semarang, dekat Universitas Diponegoro. Ia tengah mengerjakan tugas di rumah temannya. Suasana malam sudah cukup larut, menunjukkan pukul 20.27 WIB, ketika ia mendapat telepon dari keluarganya yang memintanya segera pulang. Rencananya, sang kakak akan menjemputnya, namun karena terlalu lama menunggu, perempuan itu mulai mempertimbangkan opsi lain. Temannya yang khawatir menyarankan ia memesan ojek online, ojol, saja. Meski awalnya ragu karena jalur yang harus dilewati terkenal menyeramkan, ia akhirnya menuruti saran tersebut. Jalanan yang menuju rumahnya melewati turunan tajam di Sigar Bencah, daerah yang kanan kirinya dihiasi deretan pohon besar yang menyerupai hutan kecil. Perasaan takut mulai menyelimutinya, tetapi ia tetap memesan ojol melalui aplikasi. Sayangnya, 3 kali ia mencoba, 3 kali pula pengemudi menolak pesanan dengan alasan yang berbeda-beda. Pada percobaan keempat, akhirnya ada satu pengemudi perempuan yang menerima pesanannya. Ketika melihat profil pengemudi, ia terkejut sekaligus lega, karena ternyata driver tersebut adalah tetangganya, seseorang yang cukup sering ia lihat di lingkungan rumahnya. Pengemudi datang dengan motor seperti biasa. Setelah menyapa dan bertukar cerita ringan, mereka pun segera berangkat. Perjalanan dimulai tanpa ada yang mencurigakan. Mereka sempat berbicara mengenai alasan mengapa kakaknya tidak menjemput, hingga obrolan ringan lainnya untuk mengusir rasa takut. Namun, perjalanan yang awalnya tenang mulai diwarnai kejadian ganjil. Ketika melewati sebuah pom bensin dengan minimarket, si pengemudi meminta berhenti sejenak untuk membeli rokok. Perempuan itu menunggu di atas motor. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Pengemudi itu tampak tidak melangkah seperti orang biasa, melainkan seolah-olah melayang. Perempuan itu mencoba menenangkan dirinya, berpikir positif bahwa mungkin ia hanya salah lihat. Tetapi rasa merinding mulai menjalari tubuhnya. Ketika pengemudi kembali ke motor, perempuan itu mendengar suara yang menenangkan. "Iga usah panik," kata si pengemudi sambil tersenyum. Anehnya, suara detak jantungnya sendiri terdengar sangat keras, seolah menggema di udara malam. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di dekat kompleks perumahan perempuan tersebut. Namun, sebelum benar-benar sampai, si pengemudi menghentikan motor di sebuah taman dekat pos satpam. "Turun di sini saja, ya? Mesinku mati," ujar si pengemudi. Perempuan itu mengangguk setuju. Jarak rumahnya memang tidak jauh lagi. Ia pun turun dan berjalan kaki menuju rumah. Ketika akhirnya sampai di rumah, ia bertemu dengan kakaknya yang terlihat khawatir. Sang kakak langsung bertanya mengapa ia berjalan kaki dari taman, padahal ia memesan ojol. Perempuan itu menjelaskan bahwa ia diantar oleh tetangganya, seorang pengemudi perempuan dari Blok J yang kerap mengantar barang pesanan ibunya. Mendengar hal itu, kakaknya tiba-tiba melotot dengan wajah penuh keterkejutan. Ia langsung bertanya, "Kamu yakin tadi diantar dia?" Perempuan itu mengangguk dengan ragu. Wajah kakaknya berubah tegang. Dia baru saja meninggal sore tadi, jam 4:30. Bahkan bendera kuning masih ada di depan rumahnya. Perempuan itu terdiam membeku. Perasaan takut yang ia coba tepi sepanjang perjalanan kini berubah menjadi gelombang horor yang tak terbendung. Malam itu menjadi pengalaman yang akan terus membekas di benaknya, sebuah perjalanan misterius bersama driver yang ternyata sudah tidak berada di dunia ini. Malam itu menjadi pengalaman yang takkan pernah ia lupakan. Perjalanan pulang yang awalnya biasa berubah menjadi kisah yang sulit diterima akal sehat. Siapa sangka, ia sempat berbincang, bahkan diantar pulang oleh seseorang yang sudah tiada. Kejadian ini mungkin hanya bisa diceritakan, tapi rasa dingin di tengkuknya malam itu adalah bukti nyata yang tak bisa ia abaikan. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok tersebut?
Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini sekadar cerita menyeramkan, atau ada makna yang lebih dalam? Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa? Kami tunggu kisahmu.